Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan mingguan, Minggu Biasa yang ke-14. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda sekalian. Pernahkah Anda mengalami atau melihat orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan bersungut-sungut atau menggerutu? Tentu kita tahu orang yang menggerutu atau bersungut-sungut di dalam melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya gampang akan menjadi lebih berat. Pekerjaan yang berat tentu akan terasa semakin berat. Tetapi orang yang melakukan suatu pekerjaan atau tanggung jawab dengan suatu penerimaan yang tulus, dengan suasana hati yang bergembira, maka pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan hasilnya pun tentu akan maksimal. Atau di tempat lain kita bisa melihat orang ketika setiap hari dia makan ayam, makan bakso, atau makan daging sapi stik, dia mengatakan, tidak ada selera makan stik mulu. Tetapi ada orang yang setiap hari makan tempe, makan ikan asin, tetapi dari mulutnya tidak pernah keluar satu keluhan. Tetapi setiap kali makan, dia bisa makan dengan lahap dan tambah, dan dia pun makin gemuk. Atau contoh lain, ada orang yang tidak bisa tidur, walaupun sebenarnya tempat tidurnya itu adalah suatu kasur yang empuk di dalam ruangan yang ber-AC pula. Tetapi ada orang yang bisa tidur dengan nyenyak, bahkan ngorok, walaupun di atas tikar, di atas semen. Itulah kehidupan saudara-saudariku yang terkasih. Aneh bukan? Tapi itulah fakta kehidupan kita yang kerap kali kita jumpai atau mungkin pernah kita alami. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini di dalam Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30 yang diperdengarkan kepada kita dalam minggu biasa yang ke-14 ini. Di sana dikatakan bahwa Yesus bersyukur kepada Allah Bapanya karena rahasia kerajaan Allah itu dinyatakan kepada orang-orang kecil dan disembunyikan dari orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Pertanyaannya, apa hebatnya orang-orang kecil ini dibandingkan orang-orang bijak dan orang-orang pandai? Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat orang-orang kecil, satu hal yang boleh kita pelajari dari mereka, bahwa orang-orang kecil ini senantiasa memasrahkan seluruh hidupnya ke dalam penyelenggaraan kasih ilahi Bapa. Ia percaya bahwa Allah tetap setia mencintainya, bahwa Allah tetap menyertainya di dalam setiap perjuangan hidupnya. Inilah yang diimani oleh orang-orang kecil, sehingga ia sungguh-sungguh memiliki kepasrahan total, memiliki iman yang total kepada penyelenggaraan kasih Allah. Sehingga ketika dia makan tempe, karena dia tidak mampu membeli ayam atau stik misalnya, ia tetap bisa makan dengan bersuka cita, makan dengan lahap. Karena apa? Ia percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia, bahwa Allah juga makan tempe bersama-sama dengan dia. Orang-orang kecil itu tidak mempermasalahkan soal apa yang saya makan hari ini, tapi soal dengan siapa saya makan hari ini. Orang kecil percaya bahwa Allah senantiasa hadir di dalam setiap perjalanan hidup, maka dia dapat makan dengan lahap. Ketika menghadapi penderitaan misalnya, orang-orang kecil ini juga biasanya tidak gampang putus asa. Mereka sudah terbiasa dengan penderitaan, dengan kesulitan di dalam kehidupan. Mereka tetap yakin bahwa mereka bisa melalui semuanya itu karena mereka percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia. Sehingga dari mereka kita belajar sesungguhnya akan arti hidup yang sesungguhnya itu. Dan orang kecil kita bisa belajar soal bagaimana bersyukur dalam hidup, di dalam suka dan duka. Dari orang kecil kita
kita bisa belajar soal arti iman yang sesungguhnya. Bahwa iman yang sejati itu adalah bagaimana bisa kita berbuah di dalam kasih, bertumbuh di dalam kasih, iman, pengharapan, dan kasih di dalam setiap situasi hidup kita. Iman itu bukan soal pertama-tama ketika hidup kita ini bebas dari segala cobaan, bebas dari segala tantangan. Itu bukanlah iman. Iman itu adalah ketika kita dapat berbuah di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah orang-orang kecil. Bagaimana dengan orang-orang bijak, orang-orang pandai yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini? Biasanya orang-orang pandai ini, orang-orang bijak ini, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi kasus-kasus kejahatan, mereka selalu bertanya begini, di mana Allah ketika ada begitu banyak kejahatan, penderitaan di dunia ini? Mengapa Allah seolah-olah memberikan izin kejahatan dan penderitaan hadir di tengah-tengah dunia ini? Kalau Allah sungguh-sungguh mencintai manusia, seharusnya Allah mengambil penderitaan, Allah mengambil salib, Allah mengambil kesulitan-kesulitan ini, sehingga manusia itu tidak perlu mengalami apa yang disebut dengan penderitaan, kesulitan. Inilah yang dipikirkan oleh orang-orang bijak, orang-orang pandai. Mereka selalu berpikir begini, kalau Allah mencintai manusia, apa buktinya? Kenapa selalu ada kesulitan di dalam kehidupan manusia? Mereka selalu menuntut bukti yang nyata. Mereka gagal untuk melihat misteri kasih Allah di dalam salib dan penderitaan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudariku yang terkasih, tidak mengherankan mengapa di dalam kitab suci orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang terkenal, orang-orang yang terpelajar itu, orang-orang bijak itu, yang meneliti kitab suci Taurat Musa siang dan malam, justru gagal melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka selalu meminta tanda dari Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, hal kedua yang patut kita renungkan berhubungan dengan bacaan Injil hari ini. Yang kedua, Yesus mengajak kita semua untuk datang kepadanya, kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Yesus bersabda kepada kita, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, kuk itu biasanya dipasang di leher kuda, sapi, atau kerbau untuk mengangkut suatu beban atau untuk membajak sawah. Dan kalau misalnya beban itu berat, maka sapinya bisa 2 atau 3, bisa 4. Di kampung saya itu, untuk membajak sawah itu biasanya dibuat 2 kerbau. Nah, tentu ada kuk. Pembajakan sawah ini akan dapat dibajak dengan cepat kalau dua-duanya searah maju ke depan. Tapi kalau satu ke depan, satu ke samping, maka bajak ini tidak akan berjalan dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, begitulah hidup kita manusia. Di dalam menghadapi tantangan-tantangan perjuangan hidup kita, salib-salib kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan ini, sesungguhnya kita tidak berjalan sendirian. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ia menuntut kita untuk belajar daripadanya. Karena apa? Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa, saudara-saudari yang terkasih? Kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita di dalam memanggul salib-salib kehidupan kita, artinya kita harus searah bersama dengan Yesus. Kita harus menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita dengan hati dan pikiran Yesus, supaya tujuan kita itu tercapai. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, seperti orang-orang bijak, seperti orang-orang pandai, maka dalam kehidupan sehari-hari ini ketika kita menghadapi tantangan, maka tantangan itu akan terasa berat. Tetapi ketika kita menyatukan hati, pikiran kita seperti hati dan pikiran Yesus, maka salib-salib kehidupan kita ini akan terasa ringan. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Kita dituntut untuk memiliki hati dan pikiran yang sama seperti Dia. Bagaimana hal ini dapat diwujud nyatakan? Bacaan kedua yang diperdengarkan kepada kita hari ini menyatakan hal itu. Tentu
Kalau hati dan pikiran kita itu sudah sama, hal itu tampak ketika kita tidak hidup lagi oleh kehendak daging kita. Bila Roh Kristus itu sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita, maka kita tidak akan hidup lagi oleh kehendak daging. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, dari orang-orang kecil kita belajar bagaimana kita dapat bersyukur atas hidup ini. Kita belajar soal iman. Kita juga belajar bagaimana kita menyatukan, memasrahkan antara kehendakmu, menyatukan antara kehendakmu dan kehendak Dia. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua.